Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, semoga kami dapat bertobat dan memasuki kerajaan-Mu berkat sabda Yesus utusan kedamaian. Semoga kami Kau ikat dengan perjanjian-Mu karena kedamaian di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti Dia. Dan setelah meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang pahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, kemudian Yesus pergi ke Galilea. Ia mewartakan pertobatan demi kerajaan Allah. Dalam perjalanan itu, Yesus memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya. Panggilan para murid dimulai dari Simon dan Andreas. Mereka adalah nelayan. Ketika mendengar panggilan Yesus, mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti Dia. Tanggapan yang sama juga ditunjukkan oleh Yohanes dan Yakobus. Yesus memperlihatkan otoritasnya karena Ia mampu memanggil orang keluar dari pekerjaan mereka dan menjadikan mereka sebagai murid-Nya. Yesus berjanji akan mentransformasi hidup mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka akan memberitakan kabar yang akan mengubah hidup banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita membaca
dan mendengar dengan seksama bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, maka kita akan melihat dan mendengar bahwa orang-orang yang dipilih Yesus tidak sempat mempersiapkan diri. Ia memang tidak memilih orang yang terampil atau terkenal. Bahkan mereka bukan orang yang religius. Ia tidak menemui mereka di rumah ibadah, tetapi di pantai sedang bekerja dalam kehidupan yang konkret. Panggilan untuk mengikuti Dia mengubah segala sesuatu dalam hidup mereka, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Menjadi murid Yesus memang berarti mematuhi panggilan Yesus tanpa syarat. Panggilan menjadi murid bukan panggilan untuk menjadi relawan, yaitu bekerja sesuai minat dan waktu kita. Tetapi panggilan menjadi murid berarti mencurahkan seluruh kehidupan untuk pewartaan Injil, tentu lewat tugas dan panggilan masing-masing. Apapun pergumulan hidup kita, apapun pekerjaan kita, hendaklah kita letakkan dalam kerangka panggilan menjadi murid dari Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi murid Yesus tidak lain menjadi miliknya sepanjang waktu. Sebagai murid Kristus, hidup kita sedang diubah. Kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup Yesus, melayani untuk kemuliaan Allah. Tidak semua orang mau memberi respon positif atas panggilan Yesus. Ada yang khawatir bila hidup dan segala kesenangannya dirampas oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, pertanyaan patut kita renungkan. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang juga telah dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, yang diawali dengan penerimaan sakramen pembaptisan? Masih ragukah kita? Masih bimbangkah kita? Masih mendua hatikah kita? Panggilan menjadi murid Yesus terbuka untuk kita semua, siapapun kita, tanpa memandang latar belakang kita. Apakah kita orang saleh atau orang berdosa? Apa pekerjaan kita? Pokoknya Yesus tidak memandang latar belakang kita masing-masing. Yang Yesus lihat adalah bahwa di dalam diri kita masing-masing ada potensi yang hendak mau dipakai oleh Yesus untuk menjadi rekan sekerjanya mewartakan Injil dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana respon kita terhadap tawaran panggilan Yesus itu? Apakah kita mau seperti murid-murid Yesus yang pertama dalam bacaan Injil tadi? Ada Simon dan Andreas, ada Yakobus dan Yohanes yang langsung meninggalkan masa lalunya, pekerjaannya, orang tuanya demi menanggapi panggilan Yesus. Mereka tidak berpikir, mereka tidak bertanya bagaimana kehidupan mereka setelah menjadi murid Yesus. Tetapi mereka begitu yakin dan tanpa berpikir panjang langsung menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi muridnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita jangan pernah bimbang dan ragu, jangan pernah mendua hati untuk selalu menyatakan diri panggilan kita sebagai murid Yesus lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Mari kita jadikan seluruh hidup karya kita sebagai arena wadah untuk menyatakan dan mengarahkan kepada sama bahwa kita adalah murid-murid Yesus.
Maka semoga lewat tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dunia semakin diwarnai oleh semangat Injil, oleh karena kesaksian, pelayanan, pewartaan dari setiap murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.